mengenal. Aku malu kepada Allah untuk tersenyum, sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian. Pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah yang sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari akhir. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita semua tahu bahwa konflik Palestina dan Israel tengah memanas hingga saat ini. Kita disuguhi tontonan yang begitu menyayat dan mengiris hati kita. Bagaimana tidak, di era modern yang katanya penjajahan di atas bumi dihapuskan, kaum Zionis dengan leluasa seenaknya saja menjajah bumi Palestina dan menindas rakyat di sana. Serangan demi serangan terus dilancarkan kepada rakyat yang tidak berdosa. Ratusan nyawa rakyat Palestina telah menjadi korban kekejian dan kebiadaban mereka. Sebagai umat Islam, tentu kita mencintai dan membela Palestina. Palestina bukanlah negeri biasa. Palestina memiliki sejarah. Dari itu, di sini kami akan menyampaikan tentang keistimewaan tanah Palestina. Yeay, Masya Allah. Solehah. Palestina adalah salah satu tempat yang disebut-sebut di dalam Al-Quran. Salah satunya melalui Quran Surat Al-Maidah ayat 21 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu alaikum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Wahai kaumku, masuklah engkau ke tanah suci Baitul Maqdis yang Allah telah tentukan bagimu. Dan janganlah engkau mundur ke belakang karena takut kepada musuh. Nanti kamu menjadi orang-orang yang rugi. Quran Surah Al-Maidah ayat 21. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Adanya penyebutan Palestina dalam Al-Quran. Kenyataan ini juga yang menjadi sebab kaum muslim mendukung kemerdekaan Palestina dari Israel. Pertama, Palestina adalah tempat terdapatnya Masjid Al-Aqsa, masjid tertua kedua di dunia yang dibangun Nabi Adam alaihi salam. Selain itu, Masjid Al-Aqsa pernah menjadi kiblat salat kaum muslim selama 17 bulan setelah Rasulullah berhijrah dari Mekah ke Madinah. Kedua, kota Baitul Maqdis di Palestina merupakan titik awal dan akhir perjalanan Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mi'raj menjadi salah satu mukjizat terbesar yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.
Peristiwa Isra dan Mi'raj diantaranya dikisahkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 1 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad SAW pada malam hari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang sekelilingnya kami telah berkahi agar dapat memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Ketiga, Palestina adalah kawasan berdakwah sekaligus tempat tinggal beberapa nabi dan rasul di masa silam. Beberapa nabi atau rasul yang pernah diutus di Palestina seperti Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi Lut, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, hingga Nabi Isa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Banyak sekali para sahabat yang berdakwah, menyebarkan dan mengajarkan Islam di Palestina. Di antara mereka adalah Usamah bin Zaid bin Harisah, Aus bin Asyamid, Mas'ud bin Aus, dan masih banyak lagi yang lain. Tidak hanya sampai di situ, Palestina juga telah melahirkan ribuan ulama dan tokoh-tokoh Islam terkemuka yang berkhidmah untuk Islam. Tercatat para ulama yang lahir atau pernah tinggal di Palestina adalah Imam Malik bin Dinar. Perkataan yang fenomenal, Aku malu kepada Allah untuk tersenyum, sedangkan Baitul Maqdis masih terjajah. Sultan Abdul Hamid II bahkan pernah mengatakan, saya tidak akan menjual sejengkal tanah pun dari bumi Palestina. Beliau katakan itu dengan tegas dan penuh keberanian. Pada saat menolak sogokan uang dalam jumlah yang sangat besar dari orang-orang Zionis Yahudi yang ingin menempati sebagian wilayah Palestina. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Apa yang dapat kita lakukan untuk saudara-saudara kita di Palestina? Berjihad, membantu mereka secara fisik melawan para penjajah. Tentu kita tidak mampu. Yang dapat kita lakukan adalah mengulurkan bantuan dana untuk meringankan penderitaan mereka. Minimal kita bantu mereka dengan doa, karena doa adalah senjata seorang mukmin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat meningkatkan keimanan kita dan Allah menjadi ridho atas segala yang kita usahakan. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhirul kalam. Wassalam.